Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih usai dari Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Pengamat menilai pemerintahan baru akan diisi tidak hanya parpol pengusung Prabowo Gibran. Mahkamah Konstitusi telah menolak semua permohonan pasangan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud soal sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menyebut seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1, yakni Anies Muhaimin, tak dapat diterima lantaran tak beralasan menurut hukum. Sedangkan salah satu gugatan yang diajukan kubu Ganjar Mahfud soal pembagian bansos di seluruh penjuru Indonesia juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pembagian bansos selama pemilihan presiden tidak diatur menurut hukum. Sementara calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Pertemuan usai mengikuti sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Anies menyebut kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanat yang diberikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Pilpres 2024 telah dijalankan. Selanjutnya, Anies akan mengunjungi DPP PKB dan DPP PKS untuk menyampaikan hal yang sama. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Sementara calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Pendukung menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya sikap politik pasca putusan sengketa hasil Pilpres MK. Menurut Ganjar, sikap politik PDIP akan berada di luar pemerintahan. Sementara 3 parpol pendukung lainnya, yakni P3, Hanura, dan Perindo, akan mengikuti. Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Bu Mega, saya kira ya. Saya kira Bu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini, pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang, maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana tapi kita menghormati. Maka kita akan menjadi partner yang baik, sehingga check and balances-nya akan berjalan. 3 ketua umum yang lain, Mas? Iya, tadi menyampaikan pada kami, mereka ikut. Mereka ikut. KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden besok. Kondisi ini membuat beberapa parpol yang mendukung 2 paslon lain segera memposisikan diri, apakah sebagai pendukung pemerintah atau di luar pemerintahan sebagai oposisi. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam program Sapa Indonesia mengatakan, beberapa parpol yang saat Pilpres tidak mendukung Prabowo pasti akan bergabung ke pemerintahan. Mengekskus dulu deh, PDI artinya sejauh ini tidak akan masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Gitu, Nah kalau koalisinya Ganjar Mahfud itu. Ganjar Mahfud. Nah bagaimana dengan 3 partai politik yang lain ini? Bacaan saya 2 partai politik dari 3 partai politik ini, kalau PDI tidak akan masuk, akan diincar oleh Pak Prabowo. Paling kuat tuh pada PKB dengan PKS. PKB dibutuhkan karena butuh simbol NU, ya warga NU di kekuasaannya Pak Jokowi. Sementara PKS dibutuhkan karena mereka dianggap mewakili kelompok Islam yang lain, corak Islam yang lain gitu, sehingga masuk di dalam. Nasdem justru nggak terlalu dibutuhkan lagi oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena citra koalisi ini sendiri sudah nasionalis. Pak Prabowo tanda kutip mampu menaklukkan Pak Jokowi gitu. Nah justru dengan mengundang Nasdem masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo, menegaskan bahwa Pak Prabowo sudah lebih kuat, ya berpengaruh di dalam koalisinya ini dibanding dengan Pak Jokowi gitu kira-kira. Kini pemerintah tengah menyiapkan transisi pada presiden dan wakil presiden terpilih pasca putusan MK. Pemerintah yang baru tentunya diharap dapat membawa Indonesia semakin maju. Tim Liputan Kompas TV.